Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama PJJ Matematika. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi peluang. Sebelumnya marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan tak kalah penting apa yang kita akan pelajari setelahnya, ilmu yang didapat mendapat barokah dan manfaat sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah aturan perkalian dan permutasi. Baik, kita masuk ke materi. Aturan perkalian. Aturan perkalian yang pertama adalah faktorial, yang dinotasikan dengan tanda seru. Apa itu faktorial? Faktorial adalah aturan perkalian semua bilangan asli berurut yang disederhanakan dengan menggunakan simbol faktorial. N faktorial. Berarti N ini adalah bilangan asli, ya. N faktorial sama dengan N. Berarti kalau misalkan di sini 3, N-nya pun di sini 3. Dikalikan dengan 3 kurangi 1 berarti 2. Berarti ini 3, 2, dan ke belakangnya menurun, ya. Jadi ini misalkan ini 3, 2, 1. Jadi sampai 1. Nah, itu yang dimaksud dengan faktorial, ya. Jadi perkalian bilangan asli yang berurut, ya. Boleh dimulai dari 1, 2, 3 ataupun dari nilai faktorial tersebut. Untuk berikutnya, 0 faktorial itu sama dengan 1. Contoh faktorial. 1. Hitunglah nilai faktorial di bawah ini. A 3 faktorial, B 5 faktorial, C 4 faktorial. Jawab. Untuk 3 faktorial, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 3 mundur sampai angka 1. Perkalian 3 mundur sampai angka 1. Karena ini perkalian, dia bersifat komutatif. Untuk perkaliannya sebetulnya bebas, ya. Asalkan anggota perkaliannya ada. Jadi 3 boleh di sini, 2 boleh di depan, 1 boleh di depan. Tapi untuk memudahkan pengoreksian, kalau Bapak dimulai dengan nilai tersebut lalu mundur ke angka 1, ya. Jadi ikutin Bapak aja. Jadi perkaliannya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Yang B, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 3 kali 2 6. Jadi 20 kali 6 sama dengan 120. C, 4 faktorial sama dengan 4 3 2 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4. 4 3 kali 2 6 sama dengan 24. Nomor 2, hitunglah
5 faktorial ditambah 3 faktorial. 5 faktorial dikali 3 faktorial, 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 80 faktorial dikali 39 faktorial dibagi 79 faktorial dikali 40 faktorial. Baik, kita bahas yang A. 5 faktorial ditambah 3 faktorial, berarti 5 faktorial kita uraikan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 ditambah 3 faktorial 3, 2, 1 sama dengan 120, ya tadi udah, ditambah 6 sama dengan 126. Yang B, 5 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5, 4, 3, 2, 1 dikali 3, 2, 1. Tadi sudah 5 faktorial 120 dikalikan 6 sama dengan 720. Yang C, 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan, kita uraikan 5, 4, 3, 2, 1, di bawahnya 3, 2, 1. Karena ini perkalian dan ini pembagian, berarti bisa dicoret ya, supaya memudahkan perhitungan. 3, 2, 1 kita coret, yang di bawahnya 3, 2, 1 kita coret, jadi 1 ya. 5 kali 4 dikali 1 sama dengan 20. Yang D, 80 faktorial dikali 39 faktorial dibagi 79 faktorial dikali 40 faktorial sama dengan mengacu contoh C ya, perhatikan. Di sini sama 3, 2, 1. Berarti kalau kita singkat 3, 2, 1 itu bisa disingkat menjadi 3 faktorial. Penulisan 3, 2, 1 bisa disingkat 3 faktorial. Ya, begitupun di bawah 3, 2, 1 bisa disingkat faktorial ya. Nah, perhatikan, kita kembali ke jawaban D. 80 faktorial kita mundur 80 faktorial 79 80 faktorial kita uraikan 80 terus 79 faktorial. Mengapa Bapak berhenti di sini? Karena di bawahnya ada 79. Ya, 79 faktorial. Karena nilai angka 79 faktorial kesananya sama dengan 79 faktorial yang di bawah, berarti ini bisa dicoret. Ya. Di sini 39 faktorial. Di bawah 40 diuraikan 40 39 faktorial. Ya. Karena di sininya sama 39 faktorial di bawah 39 faktorial, kita bisa dicoret ini dulu ya. Dengan yang ini. Ya. Terus yang ini kita coret karena ini sama ke sini. Oke. Menjadi 80 dibagi 40, yang lainnya 1. Ya, sama dengan 2. Jadi kalian bisa menyingkat uraian 80, 79, 78 dan seterusnya sampai 1. Nah, pas 79-nya diganti menjadi 79 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada yang bisa dicoret. Ya, begitupun yang 40 turun menjadi 39. Pas bagian 39 faktorialnya kita samakan ke atas, jadi bisa dicoret juga ya, sama dengan 2 ya. 80 dibagi 40 sama dengan 2. Berikutnya adalah permutasi. Permutasi dengan unsur yang berbeda ya. Yang ke satu, permutasi dengan unsur yang berbeda. Artinya jenis unsurnya
beda ya. Yang A, permutasi N unsur dari N unsur yang tersedia. Ya. Rumusnya adalah N permutasi N sama dengan N faktorial ya. Untuk rumus yang di depan ini adalah hanya sebagai simbol ya. Dan yang untuk perhitungannya adalah di sini. Paham ya? Ini adalah hanya simbol aja sebagai penanda, sedangkan setelah sama dengan itu adalah perhitungannya. Yang B, permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia. Rumusnya adalah N permutasi K sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K dalam kurung faktorial. Ya. Ini perhatikan di sini ada K ya, unsur K kurang dari sama dengan N. Artinya ya, N yang di atas ini nilainya paling besar dibandingkan dengan K ya. Tidak mungkin adalah N-nya kurang dari K, pasti N-nya lebih besar dari K ya. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya adalah permutasi N K1 jika ada jenis yang sama, K2 jika ada jenis yang sama, K3 jika ada jenis yang sama ya. Nah, ini sampai K, tergantung banyaknya yang sama, nanti ditaruh di sini. Nah, ini untuk perhitungannya, ingat setelah sama dengan itu baru perhitungan. N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, titik-titik sampai Kn faktorial. Yang ketiga, banyaknya permutasi siklis melingkar dari N unsur tersebut. Jadi untuk permutasi ini adalah permutasi ketika kedudukan permutasinya adalah dalam bentuk lingkaran atau melingkar. Rumusnya adalah P siklis sama dengan N dikurang 1 dalam kurung faktorial. Baik, kita masuk ke rumus pertama ya. A, permutasi N unsur dari N unsur yang tersedia ya. N permutasi N sama dengan N faktorial ya. Artinya unsur N ya atau unsur K, karena nilai N-nya adalah sama dengan unsur yang ada ya, atau yang tersedia, maka rumusnya tinggal menggunakan N faktorial ya. Contoh, Abdi, Bobby, dan Cici masuk ke dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan terdapat 3 kursi yang berderet. Kursi 1, kursi 2, kursi 3. Berapa cara yang dapat mereka lakukan untuk dapat duduk secara berbeda di ketiga kursi tersebut ya. Jadi Bapak andaikan, jawab dulu ya, jawab. Karena ini nama orang, Bapak singkat Abdi jadi A, misal Abdi jadi A, Bobby jadi B ya, Cici jadi C ya. Setelah itu mereka duduk ya. Nah, setelah itu mereka duduk ya. Ini misalkan posisi duduknya seperti ini, maaf ya. Jadi si A duduk di kursi pertama, si B duduk di kursi kedua, si C duduk di kursi ketiga. Begitupun berikutnya, posisinya A, C, B. Yang ketiga
posisinya BAC, terus dicari ya. Kemungkinannya yang berbeda berapa cara ya. Ada berapa cara sih posisi duduknya. Ini BCA ya, belum ada kan BCA. Terus cara kelima belum ada, Bapak tulis di sini CAB. Yang keenam CBA. Ternyata Bapak cari lagi hanya sampai 6. Cok, kamu cari ya, selain dari ini ada enggak? Kalau Bapak mentoknya sampai 6 ini, berarti ada 6 cara ya. Jadi untuk dapat mereka duduk pada kursi yang berbeda sebanyak 6 cara. Ini pembuktiannya. Karena ini jenis permutasinya n unsur dari n unsur, maka rumusnya n permutasi n sama dengan n faktorial. Jadi tanpa pembuktian kamu bisa memasukkan rumus ya, sesuai dengan soal ya. N permutasi n sama dengan n faktorial. A, B, C itu sebanyak 3 unsur ya, disimbolkan n. Sedangkan kursi 1, 2, 3 disimbolkan atau dinotasikan K sama dengan n sama dengan 3 unsur. Jadi ini 3 unsur, yang ini 3 unsur. Maka menggunakan rumus yang ini ya. 3 permutasi 3 langsung 3 faktorial. Ini tidak dihitung ya, yang dihitung ini 3 faktorial. 3, 2, 1 dari uraian dari 3 faktorial sama dengan 6 cara. Jadi cara pembuktian bisa juga dengan cara rumus ya. Kalau untuk nanti di latihan kamu boleh menggunakan langsung rumus ya, tidak perlu pembuktian. Yang kedua, permutasi K unsur dari n unsur yang tersedia. Rumusnya adalah n permutasi K sama dengan n faktorial dibagi n dikurang K dalam kurung faktorial. Nah ini kalau jika K-nya lebih kecil, jadi nilainya lebih kecil daripada n, maka rumusnya seperti ini. Perhatikan contoh. Abdi, Bobby, Cici, dan Desi adalah 4 kandidat untuk dijadikan ketua dan wakil ya. Berapa cara kemungkinan dari 4 kandidat tersebut terpilih menjadi pengurus kelas, wakil, dan ketua? Jawab. Misal Abdi A, Bobby B, Cici C, Desi D, maka banyaknya orang tersebut ada 4 unsur ya. Terus ketua dan wakil ya, berarti jabatan ketua dan wakil, maka unsurnya unsur K-nya itu ada 2 unsur ya. Berarti kan K-nya lebih kecil dibandingkan 4, maka menggunakan yang ini, rumus yang ini ya. Ini menggunakan rumus, Bapak menggunakan rumus terlebih dahulu ya. Berarti di sini 4 ya. Ya, 4 permutasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 dalam kurung faktorial. 4 kurangi 2 2, jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, sama seperti tadi, 4 3 2 kita uraikan, bawahnya kita uraikan 2 1. Kita coret menjadi 12 ya. Jadi ada 12 cara. Nah, untuk pembuktiannya yang ini ya. Jadi si A sebagai ketua, si B sebagai wakil, terus A ketua, C wakil, A ketua, D wakil, B ketua, A wakil, B ketua, C wakil, B ketua, D wakil ya. Nah, ternyata pas dihitung-hitung terbukti ya, ada sampai 12 cara. Baik, untuk
pembahasan berikutnya, permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Kalau yang ini adalah jika permutasinya ada yang sama, ya. Nanti kita bahas lebih dalam, mungkin lebih paham ya. Ini rumusnya N permutasi K1 dikali K2 dikali K3 dikali sampai Kn ya. Ini tergantung banyaknya yang sama. Sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial dikali K3 faktorial sampai banyaknya yang banyaknya unsur tersebut yang sama ya. Contoh, pada sebuah upacara pembukaan turnamen olahraga disusun beberapa bendera klub yang bertanding, yakni 2 bendera berwarna biru disimbolkan B, 2 bendera berwarna ungu disimbolkan U, dan 1 bendera berwarna hijau disimbolkan H. Tentukanlah susunan bendera yang akan ditampilkan pada acara pembukaan tersebut. Ingat, nah di sini ada jenis yang sama ya, ada atau unsur-unsur yang sama. Ya, berarti menggunakan rumus yang ini. Ya, jawab. Banyaknya bendera N ya. 5 bendera ya. Kamu perhatikan di sini 2 bendera tambah 2 bendera tambah 1 bendera berarti 5 bendera. Apa aja? Yakni B yang disimbolkan K1 sama dengan 2 bendera ya, biru maksudnya. Ungu ya, bendera ungu yang disimbolkan K2 ada 2 bendera. H bendera hijau yang disimbolkan K3 itu ada 1 bendera. Kita masuk ke rumus. Berarti yang di atas ada 5 unsur N itu. Terus yang bawahnya unsur-unsur yang sama kita masukkan. Misalkan bendera biru ada 2 bendera berarti 2 faktorial. Ini untuk yang B ya. Terus yang untuk yang ungu itu 2 bendera berarti di sini 2 faktorial ya. Dan untuk yang hijau itu 1 bendera berarti 1 faktorial. Lalu kita masukkan perhitungannya, 5 faktorial dibagi 2 faktorial yang ini dikalikan 2 faktorial dikalikan 1 faktorial. Berarti kita uraikan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 faktorial menjadi 21, 2 faktorial menjadi 2 kali 1, 2 kali 2 menjadi 4. Ini bisa dicoret 4, coret dengan 4 ya. Sehingga menghasilkan 5 dikali 3 15, 15 dikali 2 sama dengan 30. Jadi susunan bendera yang akan ditampilkan itu ada 30 susunan. Untuk pembuktiannya adalah yang pertama disusun benderanya biru-biru ungu-ungu hijau, biru-biru ungu hijau ungu, biru-biru hijau ungu-ungu, biru hijau biru ungu-ungu, biru hijau ungu biru ungu, bendera biru hijau ungu-ungu biru. Terus ya sampai 12 susunan, 18 susunan, 24 susunan, dan yang terakhir adalah 30 susunan. Dan Bapak cari lagi itu ternyata tidak ada ya, berarti terbukti bahwa bendera tersebut adalah 30 susunan ya. Jadi 30 susunan bendera yang mungkin akan ditampilkan. Yang ketiga adalah banyaknya permutasi siklis atau melingkar ya.
Jadi dia bentuknya permutasi lingkaran dari n unsur tersebut. Rumusnya adalah P siklis sama dengan n dikurang 1 dalam kurung faktorial. Contoh, Abdi, Bobby, Cici, dan Desi berencana makan bersama di sebuah restoran. Setelah memesan tempat, pramusaji menyediakan sebuah meja bundar. Maaf, ini maksudnya meja bundar untuk mereka. Berapa banyak cara keempat orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar tersebut? Jawab. Misal Abdi sama dengan A, Bobby sama dengan B, Cici sama dengan C, Desi sama dengan D, maka banyaknya N 4 unsur. Dapat menggunakan rumus karena dia dalam bentuk lingkaran atau bundar. P siklis sama dengan N dikurang 1 dalam kurung faktorial. Berarti 4 unsur dimasukkan ke sini dikurangi 1 sesuai dengan rumus. Berarti tinggal 3 faktorial. Sama dengan kita uraikan 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 6 cara. Ya. Pembuktiannya adalah, nah, ini kita anggap lingkaran merah ini adalah meja bundar. Dan posisi untuk perhitungannya untuk permutasi siklis ini adalah kalau kita menghitungnya ke arah kiri, maka semuanya ke arah kiri. Jadi tidak ada yang terbalik supaya tidak rancu ya. Jadi kalau mau ke kiri semua. Yang pertama si A duduknya di sini, A, lalu ke kiri B, C, D. Maaf. Ini satu hitungan. Lalu posisi duduk yang kedua, si A-nya di sini, si B di sini masih sama ya. Tapi si D bertukar. Dihitung 2. Nah, AC sudah berbeda ya. AC sudah berbeda dengan yang 1 2. Berarti ini dihitung 3. Lalu AC ini sama tapi berbeda di sini. Ya. Habis A, C, D. Nah, D-nya kan beda, di sini B ya. Dihitung 4. A, D, tidak ada AD kan di sini ya. Nah, kecuali AD-nya ke sini kan tadi kita sudah sepakat harus kalau mau ke kiri semua, tidak boleh mundur ya. AD. Jadi berapa? 1 2 3 4 5. Lalu di sini AD tapi di sininya kita tukar jadi CB. Pas di cari-cari akhirnya menemukan hanya 6 cara ya. Berarti rumus ini terbukti dengan pembuktian ini ya. Oke. Untuk latihan ya, ini ada latihan. Baik, dari Bapak sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang dipelajari mendapatkan keberkahan dan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Seperti biasa, dipoto, dikirim ke WA Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.